Dino Patijalal mengatakan sudah menyerahkan 6 nama terduga mafia tanah yang berusaha mengambil kepemilikan rumah ibunya ke Polda Metro Jaya. Para terduga pelaku yang merupakan pengusaha muda itu disebut sangat rapi dan terencana dalam menjalankan aksinya. Sindikat itu emang begitu, ada perencananya gitu, ada sistemnya, right? Ada yang bagian pura-pura jadi pembeli, terus ada bagian broker, ada yang bikin KTP palsu, ada yang mencari figur, ada yang cari funder. Kadang-kadang funder juga bermain, ya kan? Juga bermain, dia tahu permainannya gitu, right? Tapi ada juga funder yang nggak tahu dan bersih gitu, right? Jadi ini benar-benar suatu operasi yang terencana. Dalam upayanya mengungkap mafia tanah yang merugikan ibunya, Dino Patijalal menghadapi banyak tantangan. Salah satunya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelapor dari kantor notaris Anditas Law Firm yang merupakan kuasa hukum Freddy Kusnadi. Dino mengaku senang dilaporkan ke polisi karena berarti pelaku yang disebut namanya Freddy telah menampakkan diri. Terekam video dari masyarakat, proses evakuasi yang berlangsung dramatis. Pasangan pengantin baru di Palembang ini terjebak di dalam mobil yang tenggelam di sungai Dekranasda. Diduga belum mampu mengendalikan mobil karena baru belajar menyetir, membuat mobil Panther Touring merah terjun ke sungai. Berkat bantuan warga sekitar, kedua pasangan suami istri ini berhasil keluar dari mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sang istri bernama Atik Fitriani meninggal dunia setelah 1 jam terjebak di dalam sungai sedalam 5 meter. Sementara suaminya atas nama Abradi Oscar yang terlebih dahulu dievakuasi warga selamat hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian berawal ketika pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah ini hendak belajar mengemudi mobil di pinggir jalan Dekranasda, Jakabiring. Diduga tidak bisa mengendalikan mobilnya, sang istri yang saat itu sedang mengemudikan mobil langsung terjun bebas ke sungai Dekranasda, Jakabiring. Hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak Selasa dini hari membuat 6 warung wisata kuliner di bantaran Kalirawa, Tembaga tergerus longsor. Dengan menurunkan 1 alat berat, tim BPBD Kota Bekasi mengevakuasi sisa-sisa material yang menutup aliran kali. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warung wisata kuliner binaan Dinas Pariwisata Kota Bekasi ini untuk sementara ditutup. Sementara itu di Jati Asih Tanggul Kali Bekasi di perumahan Pondok Gede Permai yang ambruk Minggu malam masih dalam perbaikan. Viral video kemunculan seekor buaya berukuran 3 meter. Hebohnya, warga desa Lamunre, Kecamatan Watu Bangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, bukannya menjauh karena ketakutan, warga justru mendekati dan membelainya layaknya manusia. Karena warga menganggap buaya tersebut bukan buaya biasa, tetapi merupakan anggota keluarga mereka yang menjelma menjadi buaya. Sehingga dianggap jinak tanpa melukai siapapun yang ada di dekatnya. Bahkan tidak hanya dibelai, warga juga memakaikan 2 kain sarung ke tubuh buaya dan memberinya makan telur ayam. Namun warga lain juga berusaha memberi peringatan kepada mereka agar tetap hati-hati. Namun warga tetap yakin buaya tersebut jinak. Iwe pemerkosa anak kandungnya sendiri ditangkap polisi berdasarkan hasil kecurigaan warga yang mendapati adanya sebuah makam bayi di wilayah Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Setelah menyelidiki lebih dalam, akhirnya kasus terungkap dan korban pun mengakui jasad bayi yang dikubur ialah hasil perbuatannya dengan sang ayah. Sementara pelaku mengaku sudah 10 kali memperkosa anak kandungnya, bahkan pelaku selalu mengancam korban jika menolak berhubungan badan dengannya. Polisi mengatakan motif pelaku tega memperkosa anak kandungnya yang masih 15 tahun karena tidak diizinkan menikah lagi oleh korban usai ditinggal istrinya meninggal dunia.